Saudara, dalam upaya mencegah lonjakan COVID-19 varian Omikron, pemerintah kembali menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro saat libur akhir tahun. Partisipasi masyarakat mencegah varian Omikron dimulai dari skala rukun tetangga. Semakin hari kasus COVID-19 varian Omikron meningkat di Indonesia. Dipicu dari kasus impor, warga Indonesia yang baru dari luar negeri, kasus ini meluas hingga puluhan orang terinfeksi. Dan 2 hari lalu, Kementerian Kesehatan mengumumkan adanya kasus transmisi lokal varian Omikron. Setelah kebijakan membatasi warga asing dan warga dari luar negeri masuk Indonesia dengan kewajiban karantina 10 hari atau lebih, kini pemerintah memutuskan menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro alias PPKM Mikro di setiap daerah. Istilah lainnya mikro lockdown. Konsep mikro lockdown merupakan bagian dari PPKM Mikro di tingkat RT dan tetap diatur dalam instruksi Menteri Dalam Negeri untuk membatasi kegiatan masyarakat secara ketat. Untuk itu, dalam implementasinya perlu kembali mengevaluasi kinerja posko, termasuk pencatatan dan pelaporan kasus. Untuk itu, mohon kembali setiap pemerintah daerah mengevaluasi kinerja posko di masing-masing desa dan kelurahan, dan masyarakat pun perlu ikut berpartisipasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan baik di lapangan. Dalam instruksi Menteri Dalam Negeri di pembatasan modal ini yang punya kewajiban adalah kepala daerah, agar dapat memerintah hingga level rukun tetangga membatasi pergerakan warga di lingkungannya. Dan kita minta kepala daerah masing-masing memfollow up apa yang sudah disampaikan oleh kami maupun Bapak Menteri Kesehatan dengan berbagai strategi pencegahan sampai dengan antisipasi mitigasi. Ya, bila terjadi worst scenario, kuncinya adalah rekan-rekan kepala daerah, gubernur segera merapatkan dengan para bupati wali kota. Pembatasan mikro pernah diterapkan saat kasus COVID-19 varian Delta belum melonjak drastis pada Juni hingga September 2021. Pada periode Juni hingga saat ini, pembatasan yang diberlakukan dengan sistem level yang teringan 1 hingga yang terparah 4. Ini untuk mencegah meluasnya penyebaran lokal. Tapi di level pencegahan munculnya kasus impor lagi. Pemerintah juga memperketat aturan kedatangan warga asing dan Indonesia di bandara. 3T atau testing, lacak, isolasi itu penting sekali untuk kita pastikan agar perbatasan kita di tes, di genome sequence. Kalau ada yang kena di karantina nggak usah protes. Kenapa? Ini bukan untuk melindungi teman-teman yang pulang dari luar negeri liburan tuh yang mungkin puluhan ribu. Ini untuk melindungi keluarganya, tetangganya, dan seluruh rakyat Indonesia 270 juta. Jadi tolong yang kemudian jalan-jalan luar negeri boleh, kita nggak larang, tapi nggak usah kemudian minta exception untuk keluar dari karantina. Yang disampaikan Menteri Budi tepat. Pemerintah tak melarang warganya keluar negeri, tapi tak boleh protes dan melanggar aturan karantina bila pulang dari luar negeri. Pun jangan protes karena tak ada pengecualian. Tak ada pengecualian. Ini yang jadi perdebatan dalam sebulan terakhir sejak aturan karantina diberlakukan. Apakah pemerintah bisa konsisten menjalankan aturan yang dibuatnya sendiri? Mengingat ada yang kabur sebelum masa karantina berakhir. Bahkan pulang dari luar negeri tanpa karantina. Seperti yang diduga dilakukan anggota DPR dan selebgram yang menjalani sidang karena melanggar aturan di masa pandemi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, keputusan sudah dibuat PPKM Mikro mencegah lonjakan Omikron di tingkat lokal dan mencegah lagi kasus impor dengan mengkarantina yang datang ke Indonesia. Tapi apakah semua ini efektif untuk mencegah atau paling tidak mengurangi varian Omikron menyebar di Indonesia? Kita akan bahas bersama dengan Profesor Chandra Yoga Aditama, Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi, dan juga beliau adalah mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara. Profesor Chandra, selamat siang. Selamat siang, Mas. Sehat selalu, Prof ya? Sehat, alhamdulillah. Prof, kebijakan diambil oleh pemerintah PPKM Mikro ini kembali kemudian diberlakukan. Pemerintah pusat minta hingga tingkat RT RW ini membantu mengawasi dan juga membatasi pergerakan warga. Ini bukan hal baru ya, karena dalam kasus varian Delta sebelumnya juga pernah dilakukan.
Menurut Prof, ini adalah langkah yang tepat diambil untuk mencegah meluasnya Omikron? Ya, jadi kalau kemarin kan ada 68 kasus Omikron. Betul. Tapi itu bisa dibagi dua sebenarnya. Ada 67 diantaranya yang ada hubungannya dengan kasus yang datang dari luar negeri. Kemudian ditemukan di Wisma Atlet dan sebagainya. 2 diantaranya kemudian tertular ke orang yang bekerja di Wisma Atlet. Tapi ada 1 kasus yang transmisi lokal. Nah, yang 68 oke, yang 67 oke lah. Ada pengetatan masuk dari luar negeri, nggak boleh bolos karantina, nggak boleh lolos. Tapi yang 1 orang ini kan dia tertular dari seseorang gitu. Jadi yang kita mesti jaga pada 1 orang ini adalah kepada siapa dia menulari, itu dicek di restoran, di mana-mana. Tapi juga penting mundur telusur balik ke belakang. Dari siapa dia tertular? Kenapa? Kalau kita tidak ketemukan siapa yang menulari orang ini, ya si penular ini mungkin sudah menularkan ke orang lain lagi. Orang lain yang tertular selain yang sekarang kita temukan, mungkin juga sudah menulari ke orang lain lagi, gitu ya. Jadi itu yang merupakan kerja besar kita sekarang ini untuk menemukan siapa yang menulari orang yang sekarang pertama tertular transmisi lokal. Terus ada yang mengatakan susah dong nyari ke belakang bagaimana gitu ya. Kalau kita ingat kasus pertama Indonesia bulan Maret 2020 juga begitu. Ada kasus yang pertama, dicari siapa yang kemudian tertular, tapi kemudian dicari kan siapa yang menulari kalau ingat pada waktu itu. Kemudian ada cerita lagi latihan tari dan sebagainya. Jadi kita sudah pernah mencari ke belakang siapa yang menulari kasus pertama. Padahal itu hal penting COVID. ya, Prof? Ya, bukan saja hal penting, karena itulah yang menjadi dasar orang itu sudah menularkan kemana saja. Jadi PPKM Mikro ini kan upaya untuk tidak menular lebih besar. Tapi sumbernya kita mesti temukan dulu. Apakah memang cuma 1 ini, apakah ada yang lain, itu yang mesti kita cari. Jadi saya kira PPKM Mikro merupakan 1 langkah, pencegahan dari luar negeri merupakan 1 langkah juga yang penting, tapi mencari sumber penularan juga 1 langkah. Plus Tapi proses proses tracing masih dilakukan juga sampai sekarang, Prof. Ya, maksud saya tracing itu kan yang kita dengar adalah tracing ke depan. Orang itu menulari ke siapa saja. Itu sudah dilakukan. Kita sudah dengar pegawai restoran diperiksa, kita sudah dengar. Tapi saya juga usul tracing ke belakang. Dari mana dia tertular? Untuk menemukan siapa yang menulari, kalau ketemu siapa yang menulari, orang yang menulari sudah menular kemana saja. Itu kan bentuk tracing juga. Jadi tracingnya harus kedua arah. Saya kira juga sudah dilakukan, tapi mungkin baik kalau diinformasikan ke masyarakat. Tapi kalau kita lihat tracing pemerintah sampai kemudian akhirnya menemukan 68 kasus varian Omikron sampai dengan Rabu kemarin, kita boleh katakan bahwa proses tracing pemerintah ini sudah cukup baik, Prof? Sebenarnya 67 dari 68 ini bukan tracing, itu orang yang datang di luar negeri diperiksa kan. Ya bolehlah dibilang tracing, tapi tracing itu lebih ke kalau ada 1 kasus, dia menular kemana saja, itu yang namanya kasus. 67 ini karena pemeriksaan yang kuat di kantor kesehatan pelabuhan, ditemukan orang yang datang itu positif COVID, kemudian di karantina di Wisma yang ada sekarang di layar ini, dan kemudian ketahuan bahwa itu Omikron. Ini satu sisi yang harus kita apresiasi. Tapi kita juga harus ingat yang sudah ada di masyarakat. Dan kita mesti ingat bahwa pasien yang transmisi lokal itu kan nggak ada gejala. Dia ditemukan karena melakukan tes. Pasien Omikron yang pertama, Tuan N, juga tidak ada gejala. Ditemukan hanya karena dilakukan tes. Artinya kita mesti tingkatkan tes di masyarakat untuk melihat ada nggak orang-orang lain selain yang dari Medan ke Jakarta dan Tuan N ini, ada nggak orang-orang lain yang juga mungkin sudah positif. Karena gejalanya ringan atau orangnya nggak ada gejala. Jadi kalau nggak dites, dia bisa tetap jalan kemana-mana begitu. Oke, baik, ini jadi catatan penting bagi pemerintah ke depannya tentunya. Tapi Prof, kalau kita bicara juga soal pusat perbelanjaan ya, pusat perbelanjaan dan juga produksi yang menggerakkan ekonomi. Saat ini tidak ada pengetatan seperti dulu ya, Prof ya. Apakah kemudian ini artinya pemerintah melihat bahwa Omikron ini mudah menyebar, tapi tidak kemudian separah seperti kasus Delta sebelumnya, Prof? Ya, yang pada tanggal 2 hari yang lalu, 28 Desember, WHO baru mengeluarkan lagi informasi tentang hal ini. Jadi memang dia mudah menyebar. Soal sebagian besar kasus memang dilaporkan ringan begitu ya, tapi ada 3 yang kita mesti waspadai. Nomor 1, bagaimanapun jumlah kasus sekarang belum sebanyak jumlah kasus yang Delta kan, sehingga pola yang kelihatannya ringan, ya mudah-mudahan saja terus ringan, tapi kalau kasusnya tambah banyak bukan tidak mungkin ada juga yang berat, itu 1. Yang kedua, sebagian besar kasus masih, sebagian besar ya, pada orang yang usia muda. Jadi kalau nanti yang terkena Omikron adalah orang yang usia tua atau orang ada komorbid, belum tentu juga ringan gitu ya. Dan yang ketiga, pada kenyataannya sudah ada sekian puluh orang, saya kira yang meninggal dunia kan. Inggris saja sudah 40 yang meninggal dunia, belum Amerika dan sebagainya. Jadi varian Omikron dapat membunuh orang, walaupun persentasenya kecil sekali. Jadi ringan, udah barangkali memang ringan, tapi kalau jumlah kasusnya meningkat sangat banyak, maka sebagian dari yang banyak itu kemudian membutuhkan rumah sakit, itu sudah akan memberikan beban yang cukup berat ke rumah sakit. Jadi saya kira kita waspadalah, upaya-upaya silakan dilakukan,
untuk mencegah sedapat mungkin jangan menular lebih besar, terutama yang di masyarakat ya. Kalau yang dari luar negeri lumayan sudah kita cegah. Tapi yang di masyarakat ini kita harus deteksi ada nggak yang lain dan dijaga supaya jangan menular lagi. Dan kemudian tentu kita tetap antisipasi persiapan kalau katanya Pak Mendagri tadi worst scenario terjadi. Ya. Prof, kembali lagi soal kebijakan pemerintah ini terkait dengan PPKM Mikro ini. Menurut Prof, sudah tepat PPKM Mikro diambil saat ini? Ataukah menurut Prof ada kebijakan lain begitu yang harusnya juga diambil? Masalahnya kan sekarang begini, PPKM level 1, 2, 3, 4 itu kan yang pernah diberlakukan pemerintah beberapa waktu yang lalu itu kan juga salah satunya mengacu pada kriteria WHO. PPKM 4 kalau begini, 3 kalau begini, 2 kalau begini, 1 kalau begini. Masalahnya kan sekarang kasus Omikron kita yang terdata di masyarakat kan baru 1. Jadi agak susah dimasukkan PPKM level 1, 2, 3, 4 memang ya. Jadi untuk saat ini barangkali PPKM Mikro silakan dilakukan asal saja efektif karena kalau kita lihat yang bulan Mei Juni yang lalu kan memang tidak terlalu efektif. Akhirnya berubah ke PPKM 2, 3, 4 gitu ya. Silakan saja dilakukan. Tapi saya ulang lagi kita mesti cari betul ada atau tidak ada Omikron yang ada sudah di masyarakat. Itu kunci penting untuk memutuskan apakah PPKM Mikro apa kemudian nanti harus dikembangkan yang lain. Oke, baik. Prof, kita tahu kalau untuk mendeteksi varian Omikron ini kan tidak seperti varian Delta atau varian sebelumnya. Ini adalah varian khusus dengan tes yang khusus yaitu genome sequencing. Nah, Prof, kalau kita melihat apa yang kita miliki di Indonesia terkait dengan tes untuk varian Omikron ini bagaimana, Prof? Ya, saya mesti klarifikasi ya. Mendeteksi variannya memang mesti pakai genome sequencing, tapi mendeteksi infeksinya tidak. Maksud saya, orang yang tertular varian Alpha, Beta, Delta, Gamma, Mikron, semuanya kan COVID. COVID-nya tetap bisa dideteksi dengan cara yang sama seperti sekarang. Tidak berbeda sama sekali. Hanya kemudian kalau kita mau tahu apakah COVID-nya ini gara-gara varian A, B, C, D, memang harus pakai sequencing. Delta juga begitu, Alpha juga begitu, sama aja. Nah, tetapi sekarang yang terjadi saat ini di dunia, hari-hari ini, jumlah kasus meningkat tajam. COVID meningkat tajam. Tentu belum tentu semua karena Omikron, tapi orang berpikir kok naik banget kasus di berbagai belahan dunia. Apa bukan karena Omikron, karena jumlah Omikron memang sedang naik. Jadi kalau kita bisa tingkatkan saja tes, tanpa harus genome sequencing, semuanya tentu saja nggak mungkin, maka kita sudah akan melihat tren apakah ada kenaikan atau tidak di kabupaten tertentu begitu atau di kecamatan tertentu, artinya di kabupaten tertentu lah ya. Kalau ada kemungkinan kenaikan tertentu maka bisa dilakukan PPKM Mikro, plus sebagian dari itu kemudian dilakukan baru whole genome sequencing. Jadi tahap pertama kita bisa lakukan saja tes, dimasifkan, ditingkatkan sebagai kita tahu COVID ada atau tidak ada, meningkat atau tidak meningkat, kemudian tahap berikutnya baru dilakukan genome. Jadi yang terpenting adalah kita benar-benar bisa mendata terlebih dahulu besarnya sebaran varian COVID-19 saat ini, baru kemudian nanti kita bicara soal Omikronnya. Prof, terakhir, terima kasih untuk perbincangannya siang hari ini, untuk informasi yang sudah dibagikan di Kompas siang hari ini. Terima kasih Prof. Chandra Yoga Aditama, Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi, yang juga adalah mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara. Sehat selalu, Prof. Terima kasih.